Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Abdina Stiani Putri. Saya adalah peserta pembatik level 2 gelombang 29 tahun 2021 dari SMK Negeri 1 Celuak Pati, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar materi fisika mengenai listrik statis. Untuk kelas 10 SMK, program keahlian teknik elektronika industri, TBSM, dan juga multimedia. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang listrik statis, ada baiknya kita mengenal apa itu listrik statis terlebih dahulu. Apa itu listrik statis? Listrik statis atau yang biasa disebut sebagai elektrostatis merupakan suatu gejala yang ditimbulkan akibat perbedaan muatan yang dimiliki oleh suatu benda. Sahabat rumah belajar, ada banyak sekali peristiwa sehari-hari di sekitar kita yang berkaitan dengan gejala listrik statis. Seperti pada saat kita habis mematikan televisi. Nah, beberapa saat setelah kita mematikan televisi, ketika kita mencoba mendekatkan tangan kita ataupun rambut kita ke permukaan televisi, maka yang terjadi adalah rambut tangan maupun rambut kepala kita akan berdiri. Nah, di situ kenapa bisa berdiri? Karena di situ terjadi peristiwa listrik statis. Nah, pernahkah kalian meniup sebuah balon, kemudian kalian mencoba mendekatkan rambut kalian ke permukaan balon yang kalian tiup tersebut? Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah rambut kalian akan menempel pada permukaan balon tersebut. Benar bukan? Nah, apa yang menyebabkan berbagai peristiwa tersebut? Sebelum kita belajar lebih jauh tentang listrik statis, ada baiknya kita mengenal sifat-sifat muatan. Sifat muatan ada dua. Yang pertama yaitu muatan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu muatan positif atau yang kita sebut sebagai proton dan juga muatan negatif yang disebut sebagai elektron. Nah, sifat yang kedua dari muatan yaitu apabila ada dua muatan yang sama jenisnya didekatkan, maka kedua muatan itu akan saling tolak menolak. Apabila ada dua buah muatan yang berbeda jenis didekatkan, maka kedua muatan itu akan saling tarik-menarik. Sahabat rumah belajar, listrik statis pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari Yunani kuno bernama Thales Miletus. Nah, pada saat itu, Thales mencoba menggosok-gosokkan permukaan batu amber ke kain wol. Nah, apa kemudian yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah bulu ayam yang kebetulan berada di sekitar batu amber tersebut. Nah, setelah batunya digosok-gosokkan ke permukaan kain wol, maka bulu ayam itu menempel ke permukaan batu amber. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, dalam penggosokan tersebut, ternyata Thales telah memberikan muatan listrik ke batu amber melalui kain wol. Muatan inilah yang menyebabkan bulu ayam dapat menempel pada batu amber tersebut. Hal inilah yang menjadi sejarah awal ditemukannya konsep listrik statis. Nah, hal ini sama halnya ketika kita menggosok-gosokkan batang plastik ke kain wol. Ketika kita menggosok-gosokkan sebuah batang plastik pada kain wol, maka kain wol maupun batang plastik yang tadinya bermuatan netral kini menjadi bermuatan listrik, di mana elektron dari kain wol akan berpindah ke batang plastik yang mengakibatkan batang plastik menjadi bermuatan negatif, dan kain wol yang kekurangan elektron menjadi bermuatan positif. Nah, konsep ini sama halnya ketika kita menggosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kita. Rambut dan penggaris plastik yang tadinya sama-sama netral setelah digosokkan, maka keduanya menjadi bermuatan listrik. Di sini, elektron berpindah dari rambut ke penggaris plastik. Akibatnya, penggaris plastik menjadi bermuatan negatif karena ketambahan elektron. Sedangkan rambut menjadi bermuatan positif akibat kekurangan elektron. Nah, ketika kita mencoba mendekatkan penggaris plastik ini ke potongan-potongan kertas, maka kita dapat melihat potongan-potongan kertas ini perlahan akan tertarik dan menempel pada penggaris plastik. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penggaris plastik yang sudah digosokkan ke rambut bermuatan negatif. Adapun potongan-potongan kertas mulanya bersifat netral, ya di mana jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya.
Ketika penggaris plastik yang bermuatan negatif didekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas akan menempel ke penggaris plastik. Nah, mengapa demikian? Karena penggaris plastik yang bermuatan negatif mampu menarik muatan-muatan positif dari potongan-potongan kertas menuju ke salah satu ujung kertas, sedangkan ujung kertas yang lainnya terkumpul muatan-muatan negatif. Nah, menempelnya potongan-potongan kertas ini tidak bersifat permanen ya guys, tetapi potongan-potongan kertas ini nantinya akan terlepas kembali. Listrik statis disebut juga sebagai listrik yang diam atau listrik yang tidak dapat mengalir ya teman-teman. Selain itu, muatannya sangat kecil. Maka dari itu, jenis listrik statis ini belum mampu jika digunakan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik rumah tangga. Contoh lainnya adalah ketika kita menggosok-gosokkan kaca dengan kain sutra. Maka sutra dan kaca yang tadinya netral, keduanya menjadi bermuatan. Nah, di sini elektron dari kaca berpindah ke sutra. Sutra menjadi bermuatan negatif, sedangkan kaca menjadi bermuatan positif akibat kekurangan elektron. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah ada gambaran bukan mengenai bagaimana sebuah benda dapat menjadi bermuatan listrik? Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah paham belum mengenai konsep listrik statis? Nah, kalau sudah, sekarang tugas kalian adalah mencari tahu sebanyak-banyaknya berbagai peristiwa sehari-hari yang ada di sekitar kalian terkait dengan gejala listrik statis. Nah, sekian dulu pembelajaran fisika dari saya. Semoga bermanfaat bagi seluruh sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.